Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mutawaliyan wa in kana yatadaalu duna haqqi jalalihi hamdul hamidin. Wa usallimu ala rusulihi saniyan salatan taghriqu ma'a sayyidil bashari sa'iral mursalin wa astakhiruhu ta'ala salisan fi man ba'atha lahu azmi min tahriri kitabin fi ihya ulumiddin wa antadibu liqat'i ta'ajjubika rabi'an wa usallimu ala ashabihi wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita memasuki puasa hari ke-15, berkaitan dengan puasa yang mana orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan level atau kelas muttaqin kalau memang betul-betul puasanya puasa orang yang khusus atau khawasil khawas, yaitu orang-orang yang puasanya dibarengi dengan istighfar, puasanya orang-orang yang dibarengi dengan istiqamah, puasanya orang-orang yang dibarengi dengan wara' dan zuhud, puasanya orang-orang yang dibarengi dengan sabar, puasanya orang-orang yang dibarengi dengan mujahadah dan mukabadah. Nah, zuhud menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Ihya, wa amma zuhduhu, adapun zuhudnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, faqad qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, manidda'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbihi faqad kazaba. Barang siapa mengatakan saya atau mengakui atau mengklaim saya bisa mengumpulkan di dalam hati saya cinta dunia dan cinta akhirat atau cinta Allah, maka orang yang demikian ini bodoh. Orang yang demikian ini adalah pembohong. Jadi orang yang bohong adalah orang yang mengatakan di dalam hatinya saya cinta dunia dan akhirat di dalam hati saya. Karena antara dunia dan akhirat menurut perspektif Imam Ghazali tidak akan bersama. Kamu cinta dunia berarti tidak cinta akhirat. Kamu cinta akhirat berarti tidak cinta dunia. Dan sebaliknya begitu. Karena Imam Syafi'i, kalau kamu mencintai akhirat, lepas dunia. Lepas muta'alliqatid dunia, apa hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Inilah zuhud dan waroknya Imam Syafi'i. Wa qala al-Humaydi, Syekh Humaydi suatu ketika mengatakan, kharaja Syafi'i rahimallahu ilal Yamani. Suatu ketika Imam Syafi'i berangkat ke negeri Yaman ma'a ba'dil wulad, bersama para pejabat pemerintah. Fansarafa ila Makkah, maka kemudian beliau transit di Mekah. Dari Irak menuju Yaman, transit di Mekah untuk umrah, untuk tawaf dan sa'i, untuk ibadah di Masjidil Haram. Mengingat salatun fi Masjidil Haram khairun min mati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjidil Haram keutamaannya lebih utama dibandingkan 1000 kali salat, 100.000
ribu kali dibandingkan masjid selain Masjidil Haram. Ini dalam menjadikan Imam Syafi'i berangkat ke Yaman, masih transit, masih sholat, masih umroh di Makkah. Fansarafa ila Makkah bi asyrati alafi dirhamin. Imam Syafi'i membawa uang sebanyak 10.000 dirham. Kalau kita perkirakan 1 dirham 1 juta, maka Imam Syafi'i membawa sekitar 10.000 atau 10.000 juta, artinya 10 miliar lah, 10 miliar. Faduribalahu khaba'un. Kemudian Imam Syafi'i membangun khoba, membangun rumah fi maudhi'in, di suatu tempat kharijan min Makkah, di luar Mekah. Karena banyak membawa uang, maka uang itu dibangunkan rumah, ya semacam villa, semacam rumah yang mewah oleh Imam Syafi'i. Fakana an-nasu ya'tunahu fama baraka min maudhi'ihi dzalika hatta farraqaha kullaha. Kemudian orang-orang pada datang melihat Imam Syafi'i membangun rumah yang bagus, melihat villa yang bagus. Para murid-muridnya mampir transit ke rumah yang bagus itu. Maka Imam Syafi'i melepas rumah itu, dikasihkan murid-muridnya. Inilah zuhud Imam Syafi'i. Ketika orang mengatakan bahwa saya hidup mewah, maka harta itu dilepas oleh Imam Syafi'i. Az-zuhdu 'inda sufiyya huwa mustalahun yustakhdam liwasfi halatir ruhiyya allati yasilu ilaiha sufi. Zuhud menurut para sufi yaitu terminologi atau istilah yang digunakan untuk mensifati keadaan atau kondisi ruh, di mana ruh itu yasilu ila sufi, ya. Sufi dengan kondisi itu bisa ma'rifatillah haitsu yazad fid dunya wa yatafaqqad minha, di mana sufi zuhud dalam dunia, artinya sudah tidak memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Az-zuhdu ta'rifu zuhud 'inda sufiyah huwa mustalahun sufiyun yustakhdamu li safi halatir ruhiyyah allati yasilu ila sufi. Kemudian anwa'uz zuhud, macam-macam zuhud. Hunaka iddatu anwa'in minaz zuhdi 'inda sufiyah. Ada bermacam-macam tentang zuhud menurut para sufi. Pertama, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia. Haitsu yazad as-sufi fid dunya wa yatafaqqad minha, seperti yang saya sebutkan di atas. Artinya sufi zuhud di dunia dan sudah tidak memperhatikan kondisi dunianya. Wa yatafaqqad minha, seakan-akan dia kehilangan dunia. Kemudian az-zuhdu fi syahawat, zuhud pada syahwat. Haitsu yazad as-sufi fi syahwat wa raghabat ad-dunyawiyah, di mana zuhud syahwat ini adalah, atau benci syahwat ini adalah, sufi zuhud atau membenci syahwat, memerangi syahwatnya dan keinginan duniawinya, raghabat ad-dunyawiyah. Dia sudah tidak menginginkan rumah yang mewah, tidak menginginkan kendaraan yang mewah, tidak menginginkan pakaian-pakaian yang bagus. Bahkan yang dipakai adalah pakaian yang sederhana sekali, yaitu pakaian sufi. Bahkan ada yang sudah robek-robek masih dipakai oleh zuhad, karena dia az-zuhdu fid dunya, artinya memerangi hatinya agar tidak terlalu cinta kepada dunia. Yang ketiga adalah az-zuhdu fil mal, zuhud pada harta. Haitsu yazad as-sufi fil mal wa tharwah, di mana sufi menjauhi gemerlapnya kehidupan duniawi
dan kemewahan hidup. Syurutuz zuhdi, syarat-syarat zuhud. Hunaka iddatu syurutin yajibu an yatahaqqaqaha as-sufiyyu likai yasila ila halatiz zuhdi. Agar seorang sufi bisa ma'rifatillah, agar seorang sufi bisa musyahadah, agar seorang sufi bisa tajalli kepada Allah. Karena prosesnya takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli meninggalkan dunia. Tahalli menghiasi dengan hiasan sifat-sifat yang terpuji. Tajalli adalah bisa melihat Allah atau ma'rifatillah. Nah, syaratnya apa? Seorang zuhud bisa menjadi zahid atau zuhad. At-tawakkul 'ala Allah, yaitu tawakal. Yajibu an yatawakkal as-sufi 'ala Allah Ta'ala wa yatafaqqad minha. Seorang sufi harus tawakal. Jadi bohong mereka mengatakan sudah zuhud tapi belum tawakal. Kemudian az-zuhdu fid dunya, kemudian at-ta'ah, taat kepada Allah, artinya menuruti semua perintah-perintah Allah, tidak tertinggal syariatnya. Bohong seorang zahid menjauhi dunia tapi dia tidak melakukan syariat yang diperintahkan oleh Allah, tidak sholat, tidak sholat Jum'ah, tidak zakat, tidak puasa. Kesimpulannya, az-zuhdu 'inda sufiyya wa halatur ruhiyyah allati yasilu ilaiha sufi haitsu yazad fid dunya wa yatafaqqad minha. Az-zuhdu yani at-takhalli, ya, takhalli an raghabatid dunya. Kemudian tahalli ay tarkuha min ajlillahi ta'ala. Zuhud itu yang jelas adalah takhalli, mengosongkan, ya, mengosongkan hatinya dari hubbud dunya. Kemudian dia masuk dalam tahalli, menghiasi hatinya dengan af'al al-mahmudah. Semuanya itu dilakukan karena Allah. Disinilah bahwa zuhud itu ada melalui beberapa tahap tangga rohani. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Allah, bisa tobat, bisa tawakal, bisa taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.